Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mempersiapkan sejumlah langkah hukum setelah Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dianggap terburu-buru dan prematur. Juru bicara DPP PDIP, Guntur Romli mengungkapkan jika Hasto sudah menyiapkan puluhan video keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi. Setelah Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PDI Perjuangan menyiapkan sejumlah langkah hukum atas proses penetapan tersangka terhadap Hasto yang dinilai terlalu terburu-buru dan prematur. Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli menduga belum ada bukti kuat dalam penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka. Hasto Kristianto juga dianggap menjadi korban kriminalisasi. Salah satu yang menjadi langkah PDI dalam kasus ini dengan berencana menunjukkan sejumlah video yang diproduksi oleh Hasto disebut akan membongkar keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan kami tegaskan bahwa selama ini Sekjen PDI Perjuangan menjadi bulan-bulanan, menjadikannya sebagai sandera politik, setiap berbicara kritis selalu diancam dengan kasus Harun Masiku, tapi Sekjen tetap kritis, tidak mau tunduk, tidak mau menyerah, apapun jalannya karena merasa punya keyakinan tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku, tetap kritis. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Desember lalu atas kasus dugaan suap yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku dan diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Guna mendukung penyelidikan mendapatkan bukti baru yang relevan, KPK langsung mengeluarkan surat pencegahan Hasto ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Suatu hari KPK menyampaikan larangan. Hasto dalam pernyataan publiknya berbicara tentang intimidasi aparat penegak hukum dan menyatakan PDIP siap menghadapinya. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Selain itu, Hasto juga menyinggung adanya dugaan intimidasi agar tidak memecat sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang menginginkan 3 periode. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.